Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester e-bisnis. Nomor satu, perkembangan e-bisnis saat ini berdasarkan analisis tren pasar dan pengamatan dari laporan industri seperti marketer dan statistika atau data terbaru hingga 2023 sampai 2024. E-bisnis telah mengalami pertumbuhan eksplosif didorong oleh digitalisasi pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi online dan kemajuan teknologi. Contoh, Amazon telah berkembang dari marketplace menjadi ekosistem lengkap dengan layanan cloud atau AWS, streaming, dan all-driven logistik. Di Indonesia, Shopee dan Tokopedia mendominasi pasar e-commerce lokal dengan integrasi pembayaran digital seperti GoPay dan OVO yang memfasilitasi transaksi harian jutaan pengguna. Perkembangan e-bisnis di masa depan, melihat proyeksi dari laporan seperti McKinsey dan Gartner, e-bisnis akan terus berevolusi dengan integrasi teknologi canggih, fokus pada pengalaman pelanggan yang imersif dan respon terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan regulasi data. Contoh di masa depan, platform seperti Meta atau dengan Metaverse bisa mengintegrasikan belanja virtual di dunia 3D, di mana pengguna mencoba pakaian dan furniture secara real-time via VR. Contoh lain adalah penggunaan AI oleh perusahaan seperti Alibaba untuk forecasting permintaan, mengurangi waste produk, atau layanan drone delivery untuk pengiriman cepat dan ramah lingkungan di kota-kota besar. Di Indonesia, Gojek atau Grab bisa berkembang menjadi super aplikasi dengan integrasi e-bisnis penuh termasuk virtual reality untuk tur wisata online. Nomor dua, bagian pengembangan teknologi informasi mempengaruhi penerapan e-business dalam 20 tahun terakhir dan jelaskan peran Internet of Things IoT dan kecerdasan buat AI dalam meningkatkan efektivitas e-business saat ini. Dalam 20 tahun terakhir, sejak sekitar 2004, pengembangan teknologi informasi dalam kurung TI telah mentransformasi e-business dari modal sederhana menjadi ekosistem digital yang kompleks dan terintegrasi. Evolusi ini didorong oleh kemajuan seperti internet, broadband, komputasi awan, big data, dan mobile computing yang memungkinkan bisnis beroperasi secara global, real time, dan efisien. Berdasarkan analisis laporan dari Gartner dari World Economic Forum, TI telah meningkatkan aksesibilitas, skalabilitas, dan inovasi bisnis dengan pertumbuhan e-commerce global dari sekitar $1 triliun pada 2004 menjadi lebih dari $5 triliun pada 2023. Yang pertama ada peran IoT, yaitu IoT menghubungkan sensor dan perangkat untuk monitoring otomatis, memungkinkan supply chain yang lebih efisien dan responsif. Contohnya di logistik, perusahaan seperti DHL menggunakan IoT untuk tracking paket real time, mengurangi kerugian dan mempercepat pengiriman di e-commerce. Smart refrigerators seperti dari Samsung. Yang kedua ada peran AI. AI ini menggunakan algoritma machine learning untuk personalisasi, prediksi, dan otomatis membuat e-business lebih cerdas dan adaptif. Contohnya rekomendasi produk di Netflix atau Amazon yang didasarkan pada AI meningkatkan penjualan hingga 35%. Chatbot AI seperti di situs web Alibaba menangani pertanyaan pelanggan 24/7, mengurangi beban manusia dan meningkatkan konversi. Untuk yang ketiga, infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur teknologi. Ini mencakup platform digital seperti situs web, aplikasi mobile, dan sistem cloud yang memungkinkan akses real-time dan penyimpanan data.
Tanpa ini, e-bisnis tidak dapat berjalan. Contohnya server dan database yang mendukung marketplace seperti Amazon untuk menangani jutaan transaksi sehari. Proses bisnis yang kedua, proses bisnis terintegrasi meliputi alur kerja seperti e-commerce atau penjualan online, e-marketing atau promosi digital, dan e-payment sistem pembayaran elektronik. Komponen ini mengintegrasi operasi internal dengan eksternal. Contohnya integrasi antara sistem inventory dan pembayaran di Shopee yang memastikan stok tersedia dan transaksi lancar. Yang ketiga, ada sumber daya manusia dan organisasi. Faktor manusia seperti keterampilan digital karyawan, budaya inovasi, dan struktur organisasi yang mendukung perubahan ini penting untuk mengelola dan mengoptimalkan teknologi. Contohnya tim IT di perusahaan seperti Tokopedia yang dilatih untuk mengelola platform digital dan merespon pelanggan secara efektif. Tantangan utama dalam implementasi proses bisnis secara digital dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, ada keamanan dan privasi data, yaitu resiko cyber attack seperti hacking atau kebocoran data sangat tinggi, terutama dengan regulasi seperti GDPR. Yang kedua, integrasi sistem dan teknologi lama. Banyak perusahaan memiliki sistem legacy atau sulit diintegrasikan dengan teknologi baru, menyebabkan efisiensi atau downtime. Contohnya migrasi dari sistem ERP tradisional ke cloud-based di perusahaan manufaktur yang memerlukan waktu dan sumber daya besar untuk menghindari gangguan operasional. Yang ketiga ada biaya dan skalabilitas. Investasi awal tinggi untuk infrastruktur dan pemeliharaan ditambah tantangan skalabilitas saat bisnis tumbuh. Contoh startup e-commerce kecil mungkin kesulitan menskalakan server saat lalu lintas melonjak, memerlukan biaya tambahan untuk upgrade. Selanjutnya nomor 4, mengapa penting bagi sebuah perusahaan untuk melakukan analisa proses bisnis sebelum mengimplementasikan e-business, dan sebutkan serta jelaskan tahapan-tahapan dalam analisa proses bisnis. Dan tahap-tahapan dalam analisis proses bisnis ini, yang pertama ada identifikasi proses, tahap awal untuk memetakan semua proses bisnis utama seperti penjualan, produksi, dan logistik. Ini melibatkan wawancara dengan karyawan dan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan informasi dasar. Yang kedua ada dokumentasi proses, mencatat detail proses dalam bentuk diagram atau deskripsi tertulis, termasuk input, output, dan aktor yang terlibat. Tahap ini menggunakan tools seperti Visio untuk visualisasi. Yang ketiga ada analisis dan evaluasi, mengevaluasi efisiensi dengan proses metrik seperti waktu, biaya, dan kualitas, serta mengidentifikasi masalah seperti redundansi atau kesalahan. Analisa ini sering melibatkan benchmarking terhadap praktik terbaik industri. Yang keempat ada desain ulang proses, mengusulkan perbaikan atau inovasi berdasarkan temuan analisa seperti otomatis atau integrasi teknologi. Tahap ini fokus pada optimasi untuk e-business. Yang kelima ada pengujian dan validasi, menguji proses yang desain ulang dalam skala kecil untuk memastikan efektivitas sebelum implementasi penuh. Ini melibatkan simulasi atau pilot project. Yang terakhir ada nomor 6, monitoring dan perbaikan berkelanjutan serta implementasi terus memantau proses dengan KPI dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Tapi ini memastikan e-business tetap efisien sering waktu. Yang nomor 5, jelaskan konsep procurement dan bagaimana perannya dalam e-bisnis, serta apa saja keuntungan yang didapat perusahaan dengan menggunakan sistem e-procurement. Untuk e-procurement adalah sistem digital yang mengotomatisasi dengan pengadaan barang dan jasa melalui platform online, menggantikan metode manual seperti email atau telepon. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi seperti e-marketplace, e-auction, dan software procurement untuk mengelola siklus pengadaan dari permintaan hingga pembayaran. Keuntungan yang didapat perusahaan dengan menggunakan sistem e-procurement yang pertama adalah
penghematan biaya dan efisiensi, yaitu mengurangi biaya administrasi melalui otomasi seperti pengurangan waktu untuk proses pengadaan dari minggu menjadi hari. Yang kedua ada transparansi dan kontrol yang lebih baik, yaitu memberikan visibilitas penuh pada transaksi atau meminimalkan risiko korupsi atau kesalahan. Yang ketiga, peningkatan kecepatan dan responsivitas, yaitu memungkinkan pembelian cepat dan respon terhadap permintaan pasar, mendukung just-in-time inventory. Yang keempat, yaitu ada akses ke supplier global dan inovasi, membuka pasar lebih luas untuk menemukan supplier terbaik termasuk melalui e-auction. Baik, terakhir nomor 6, apa peran supply chain manajemen dalam mendukung kelancaran operasional e-business dan bagaimana e-business dapat menginteraksi teknologi untuk meningkatkan efisien SCM? Supply chain management adalah sistem yang mengkoordinasikan aliran barang, informasi, dan dana dari pemasok hingga ke pelanggan akhir, memainkan peran krusial dalam e-business untuk memastikan operasi yang lancar dalam responsif. SCM membantu e-business mengatasi tantangan seperti permintaan fluktuatif dan persaingan global dengan fokus pada efisiensi, kecepatan, dan pengurangan risiko. Dan bagaimana e-business dapat mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisien SCM. E-business dapat menginteraksikan berbagai teknologi untuk mengoptimalkan SCM berdasarkan laporan dari Gartner dan McKinsey yang menekankan pada digitalisasi untuk real-time visibility, otomatif dan analitik prediktif. Integrasi ini meningkatkan efisiensi hingga 20-30%, mengurangi downtime dan mempercepat respon terhadap gangguan. Untuk presentasi hari ini mengenai UTS e-Bisnis, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.